Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وأحسن الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Sampai saat ini, sampai dengan detik ini, kita masih senantiasa dalam cucuran nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang terus-menerus hingga tidak bisa untuk dihitung atau dikalkulasi. Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tatkala kalian mau mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Termasuk di antara nikmat tersebut, kembali kita dipertemukan di dalam majalisul ilmi, di dalam taman-taman syurga yang terdapat di dunia ini, yang tentunya hal tersebut adalah wasilah, sarana untuk kita mendapatkan, meraih warisan dari para nabi dan rasul berupa ilmu syar'i, ilmu agama. Yang dengan ilmu syar'i, ilmu agama tersebut, kita bisa mengangkat, menghilangkan kebodohan, kejahilan kita akan syariat Allah, kejahilan kita akan agama Islam, dan kejahilan kita terkait dengan ahkam yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan termasuk nikmat yang saat ini kita rasakan, kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk dapat terus melanjutkan kehidupan kita di dunia ini, melanjutkan maksud dan tujuan kita diciptakan, yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di bulan atau di penghujung bulan Syawal. Saat ini 25 Syawal.
Itu artinya 4 atau 5 hari lagi kita akan masuk di bulan berikutnya. Padahal kita masih mengingat baru kemarin rasanya kita atau sebahagian dari kaum muslimin menghitung mundur untuk masuk Ramadan. Ada yang menghitung mundur mulai 150 hari sampai 100 hari dan seterusnya. InsyaAllah 100 hari lagi masuk Ramadan. Itu artinya 3 bulan lebih masuk Ramadan sudah diposting. Mudah-mudahan hal tersebut adalah manifestasi daripada kegembiraan akan berjumpa dengan Ramadan dan kegembiraan akan keutamaan Allah yang disiapkan di bulan Ramadan. Begitu masuk Ramadan, masuk awal Ramadan, ditetapkan 1 Ramadan, kita sudah saling berbagi ucapan selamat memasuki bulan Ramadan, selamat berpuasa di hari pertama, selamat sahur di hari pertama, dan seterusnya. Tidak terasa kemudian sudah masuk 10 akhir Ramadan, final daripada bulan Ramadan. Bahkan tidak terasa ternyata sudah masuk 1 Syawal. Dan saat ini sudah 25 Syawal. Tidak lama lagi kita akan masuk ke bulan Zulqa'dah. Terus Zulhijjah. Waktu demi waktu berlalu. Tidak terasa. Dan ini di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min asyratis sa'ah yataqarabuz zaman. Di antara tanda-tanda hari kiamat akan terjadi ketika waktu itu berdekatan, yakni waktu itu semakin cepat berlalu. Yang kemarin melakukan pulang kampung dan tidak mau dikatakan mudik, kalau kampungnya adalah kota, tentu akan merasakan nuansa yang tersendiri. Nuansa yang diliputi dengan kekeluargaan, silaturahmi, dan seterusnya. Itulah yang hampir tiap tahun selalu dinantikan. Bertemu bersua dengan keluarga. Tetapi yang pulang kampungnya ke kota juga merasakan bahwasanya ia juga ketika melakukan ziarah atau silaturahmi ke berbagai tempat atau ke kerabat dan keluarga, biasanya mendapatkan fenomena yang umum terjadi di setiap kota-kota besar. Seperti fenomena macet di jalanan. Harus menunggu, harus bersabar, kadang kemacetannya panjang. Entah itu disebabkan oleh mereka yang tidak mau bersabar, sehingga lebih mendahulukan diri sendiri, mendahulukan egonya, sehingga yang lain pun dituntut untuk bersabar. Ada yang habis kesabarannya mencari jalan pintas, lambung kiri, lambung kanan, bahkan seandainya bisa lambung lewat atas. Semuanya tidak ingin terjebak dengan kemacetan. Terlebih angkutan yang digunakan tidak mendukung untuk berlama-lama di atas panas terik matahari. Dan tidak menyenangkan memang seseorang itu berada dalam kondisi seperti itu, kondisi yang macet. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Fenomena macet yang kita saksikan di kota-kota besar itu sudah sangat umum terjadi. Entah itu disebabkan oleh faktor manusianya
Dan juga ada juga yang disebabkan oleh dosa besar yang banyak dilakukan oleh manusia. Fenomena kemacetan di dunia ini kadang erat hubungannya dengan dosa besar. Apa yang dimaksud dengan dosa besar yang menjadi penyebab di antara penyebab kemacetan? Yaitu dosa riba. Dosa riba ya, yang salah satu faktor yang menjadi penyebab kemacetan. Kenapa bisa? Ya, saat ini kita mengetahui untuk mendapatkan kendaraan ya, itu begitu mudah. Ya, melalui leasing atau finance atau pembiayaan. Yang dahulunya serba sulit, sekarang mudah dengan DP yang rendah. Ya, bahkan kadang ada tanpa DP. Sudah bisa bawa pulang kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, sampai roda 8. Iya. Ini semualah yang memenuhi jalan-jalan. Belum lagi mereka tidak berpikir dengan matang bahwa rumahnya itu tidak ada parkiran, tidak ada garasi. Yang kalau ia parkir kendaraannya, iya, tentu akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Minimal menghambat, minimal membuat lambat iya, para pengendara kendaraan yang lain. Dan itu adalah gangguan. Seorang muslim yang sempurna keimanannya, ia akan berusaha menghindari hal tersebut. Sebab gangguan yang kita akibatkan terhadap orang lain, iya, entah dia muslim ataupun bukan, ini termasuk penyebab seseorang menjadi tidak sempurna keimanannya. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah." Keimanan itu 60 cabang lebih. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Puncaknya itu yang paling tertinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Dan menyingkirkan gangguan di jalan ini berlaku umum. Ya. Semua yang bisa mengganggu manusia, menghambat manusia, membuat macet jalanan. Apalagi sampai membuat orang tidak bisa lewat. Nah, termasuk apa yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan yang punya kendaraan tidak tersinggung. Ya, sebab tidak ada niat untuk menyinggung dia. Yaitu ketika parkir kendaraan, ya, yang mungkin mengambil sepertiga atau seperdua badan jalan. Iya. Nah, ini bisa menghambat atau mungkin bisa menjadi penyebab iya, orang menjadi celaka dan seterusnya. Iya. Maka hendaknya diparkir dengan baik. Olehnya di sini sendiri itu ada petugas khusus yang diamanahkan untuk mengatur parkiran. Tapi bukan tukang parkir. Ya, dan kenapa saya katakan bukan tukang parkir? Sebab ia tidak memungut retribusi. Ya, kalaupun Anda mau memberikan retribusi, itu adalah pilihan Anda, bukan ditagih. Ya. Ini semua membantu kita untuk menyempurnakan keimanan, tidak menjadi penyebab orang lain terganggu di jalan disebabkan apa yang kita miliki berupa kendaraan. Nah, termasuk hal tersebut juga penyebab kemacetan di kota-kota besar. Ya, bahkan di kota-kota kecil, jalanan sudah sempit, parkirlah kendaraan di bahu jalan kiri dan kanan. Ya, nah, sudah sempit. Tahulah jalanan di depan rumah kita yang mungkin ukurannya cuma 6 meter, ya,
parkir mobil di sana, parkir motor sini, ada juga sepeda ikut nongol. Sudah jadi macet. Ya. Diingatkan dengan klakson, dia langsung keluar. Ya, dengan mengacungkan celurit. Ya, seolah-olah kendaraannya mau diapa-apai. Padahal cuma diminta diperbaiki parkirnya. Sebab semuanya punya hak untuk menggunakan jalan tersebut. Ya. Kita ini kaum muslimin seharusnya paling tertib masalah itu. Ya. Jangan menjadi penyebab orang lain terganggu. Apalagi jadi penyebab kemacetan. Nah, intinya kemacetan di dunia ini saja tidak nyaman. Tidak menyenangkan. Ya. Dan ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di akhirat nanti ya, ada dari kalangan manusia yang terjebak dengan kemacetan yang luar biasa lamanya. Terjebak dengan kemacetan yang lama. Dan itu terjadi ketika manusia dibangkitkan dari alam kuburnya, ya, berdiri untuk mendapatkan keputusan Allah, berdiri untuk mendapatkan hisab. فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Ketika sangkakala ditiupkan, maka mati, meninggal, wafat semua yang ada di permukaan langit, permukaan bumi dan di langit. Kecuali yang Allah kehendaki. Tidak ada yang tersisa. Lalu ketika ditiupkan sangkakala berikutnya, فَإِذَا قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Tiupan yang kedua. Dibangkitkanlah seluruh manusia. Yang pada hari tersebut, satu hari di sana, itu kadarnya sama dengan 50 ribu tahun di kehidupan dunia ini. Panjang jemaah. Mereka digiring di padang mahsyar untuk menanti hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Diperhitungkan segala sesuatu yang pernah ia perbuat di kehidupan dunia ini tanpa sedikit pun dicurangi. Dan ketika itu yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita. Mulut tidak bisa lagi untuk mengucapkan kalimat ketika itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut mereka ditutup, terkunci. Yang dijadikan mampu bersaksi dan berbicara ketika itu adalah aidihim, tangan-tangan mereka. Demikian pula arjuluhum, kaki-kaki mereka. Itu seluruhnya akan bersaksi. Dan di dalam ayat yang lain di surah Fussilat, kulit juga akan bersaksi. Nah, seluruh anggota tubuh juga akan bersaksi atas apa-apa yang telah kita perbuat. Menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul hisab atau hari perhitungan. Dan di saat itulah ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan seseorang, akan diajukan kepada setiap orang. Dan itu digambarkan di dalam sejumlah riwayat. Di antara riwayat tersebut adalah hadits Abu Barzah Al-Aslami yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ad-Darimi dan Al-Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'." Tidak akan bergeser, tidak akan bergerak kaki seorang hamba
pada hari kiamat. Itu artinya macet. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Nggak bisa bergerak, nggak bisa goyang, nggak bisa bergeser. Tetap di situ. Ya. Nah, dan ingat, hari tersebut satu hari sama dengan 50.000 tahun di dunia. Matahari ketika itu didekatkan. Ya. Nah, tidak akan bergerak kaki kita pada hari tersebut. Sampai ditanya, sampai dia dimintai pertanggungjawaban. Apa yang akan ditanyakan? Dalam riwayat ini disebutkan 4. Di sebahagian riwayat disebutkan 5. Apa yang 4 tersebut? Pertama, an umrihi fi ma'afnah. Usia. Umur. Yang ia di dunia, yang Allah berikan kepadanya di dunia, digunakan untuk apa? Usia yang saat ini kita masih menjalaninya. Yang sebahagian orang begitu bahagia ketika masuk di hari lahirnya. Sedemikian bahagianya, ia salah dalam melafadzkan kalimat, yaitu panjang umurnya. Padahal hakikatnya semakin pendek umurnya. Bertambah nominalnya, tetapi semakin dekat dengan kematian. Semakin dekat dengan kematian. Usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebagai satu nikmat yang sangat besar nilainya. Yang tidak akan mungkin kita bisa ulang kembali. Itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan ditanya, usia tersebut kita gunakan untuk apa? Kita habiskan untuk apa? Kemudian yang berikutnya adalah wa an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang sudah dia ketahui, yang dia sudah ilmui. Ilmu syar'i yang sudah dia ilmui itu apakah dia beramal dengannya atau tidak? Apakah dia sudah amalkan atau tidak? Kita sebagai muslim wajib menuntut ilmu. Sebab hanya dengan itu kita mengetahui mana ibadah, mana bukan. Mana ibadah yang benar, mana ibadah yang tidak benar. Mana syarat diterimanya ibadah, mana yang membatalkan ibadah. Hanya dengan ilmu kita bisa mengetahui hal tersebut. Dan bukan maksudnya, kalau demikian saya tidak usah belajar, saya tidak usah berilmu karena kita akan ditanya nanti. Ini lebih parah. Kenapa? Sebab ilmu itu wasilah, sarana. Maksud dan tujuan utamanya adalah bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Itu tujuan utamanya. Tujuan utama itu tidak akan tercapai manakala wasilah ini tidak kita pergunakan, tidak kita jalani. Dan maksud dan tujuan kita belajar adalah untuk kita amalkan, bukan untuk dianggap sebagai seorang ustaz atau dipanggil sebagai kiai, disebut sebagai ulama, disebut sebagai ahli ilmu, dan seterusnya. Tidak. Itu seluruhnya adalah wasilah. Maksud dan tujuannya adalah bagaimana kita mengamalkannya. Bagaimana seluruh penghambaan diri kita kepada Allah, baik yang sifatnya mahdhah, langsung kepada Allah, benar-benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan bagaimana ibadah yang sifatnya ghair mahdhah seperti muamalat sesuai dengan yang Allah dan Rasulnya inginkan. Itu tujuannya.
ini akan dimintai pertanggungjawaban. Dan semakin banyak ilmu yang kita ketahui dan kemudian tidak kita amalkan, tentunya akan semakin memberatkan kita pada hari tersebut. Kemudian wa an malihi min aina iktasabah wa fi ma anfaqah. Pertanyaan yang ketiga akan diajukan adalah tentang harta yang dia miliki di dunia. Harta benda yang ia dapatkan di kehidupan dunia ini. Khusus untuk harta benda, ada 2 pertanyaan kontennya. Pertanyaan pertama adalah min aina iktasabah. Dari mana sumbernya? Dari mana inputnya? Sumbernya akan dipertanyakan. Asalnya akan dipertanyakan. Setelah itu, pertanyaan yang kedua adalah wa fi ma anfaqah. Harta benda tersebut kemana dikeluarkan? Kemana diinfakkan? Ini pertanyaan terkait harta dua isinya. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan? Sumbernya dan juga pengeluarannya, inputnya dan outputnya. Sumbernya, jika sumbernya adalah halal, kita selamat dari sisi itu. Tetapi ketika dikeluarkan untuk hal yang haram, kita tidak selamat dari sisi itu. Atau sebaliknya, kita sumbernya dari hal yang mungkin syubhat atau haram, tapi kemudian dikeluarkan ke dalam hal yang bentuknya baik, itu juga tidak bisa selamat. Nah, sebab dua-duanya harus berjalan dengan benar, sumbernya dan kemana dikeluarkan. Dan ini yang cukup lama. Dari situ sudah ada bayangan gambaran untuk kita bahwa yang paling lama diperhitungkan terkait dengan masalah harta adalah mereka yang memiliki suplai persediaan harta yang berlimpah di dunia ini. Itu yang paling lama. Sebab setiap sennya akan dipertanyakan. Semakin banyak karunia berupa harta benda yang kita miliki, semakin lama akan dimintai pertanggungjawabannya. Tetapi bukan artinya kalau begitu sebab kita miskin saja. Kalau miskin kan tidak ada. Tidak dipertanyakan. Naam, itu bukan anjuran untuk menjadi miskin. Tetapi itu adalah peringatan untuk kita agar apa yang kita usahakan di kehidupan dunia ini betul-betul sumbernya jelas-jelas halal. Jelas-jelas thayyib. Tidak ada masalah ketika Anda memiliki karunia berupa harta. Toh di antara para nabi dan juga di antara para sahabat Nabi, mereka mendapatkan karunia berupa harta. Mereka dapatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang jelas-jelas kehalalannya. Dan mereka keluarkan pula dengan cara yang benar, dengan cara yang jelas-jelas kebaikan dan kehalalannya. Harta yang belum pasti kita nikmati. Sering saya ingatkan hal tersebut. Yang kita miliki saat ini, yang kita mati-matian, kita usahakan, kita bangun pagi, kemudian nanti berakhir kita mencari harta ketika matahari sudah mulai hampir tenggelam. Ada yang malah sudah tenggelam matahari, kita masih sibuk. Yang mati-matian tersebut, terus ketika terkumpul, subhanallah, hakikatnya belum menjadi milik kita. Yang ia miliki ketika itu, yang ia makan, yang ia minum, yang ia pakai. Yang ia makan, yang ia minum habis.
yang ia pakai akan menjadi tua. Entah itu pakaian, ya, entah itu kendaraan, entah itu rumah, ya, dan yang semisalnya. Itu tidak akan bermanfaat sedikit pun kecuali ketika itu saja. Ya. Yang menjadi harta sesungguhnya adalah harta yang telah ia kirimkan untuk menjadi bekalnya di kehidupan akhirat. Inilah hartanya yang sungguhnya. Harta yang ia akan dapatkan manfaat dan maslahatnya baik ketika ia masih di dunia, ya, maupun nanti ketika ia sudah masuk ke alam kubur, sudah dibangkitkan atau berada di alam akhirat. Ketika ia masih di dunia, ya, ia akan mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan dalam Al-Quran dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masalu yunfikuna amwalahum fi sabilillah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji, yang biji tersebut kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkai tumbuh jadi 700. Iya. Nah, yang hal tersebut manfaatnya dia akan rasakan di dunia. Dia rasakan di dunia. Iya. Itu pasti di dunia dia sudah rasakan manfaatnya. Hanya perlu kita ingatkan jangan berinfak dengan tujuan duniawi. Supaya tetap ada bagian untuk akhirat. Iya. Kalau tujuan akhirat yang kita inginkan, kita dapat akhirat, dunia akan ikut. Nah, olehnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, iya, mereka ini la khaufun alaihim wa la yahzanun. Tidak perlu mereka merasa takut dengan apa yang akan mereka hadapi di kehidupan yang akan datang. Wa la yahzanun, dan tidak perlu dia bersedih dengan apa yang ditinggalkan. Adapun sisa harta yang kita tidak infakkan, tidak kita makan, tidak kita minum, ya, tidak kita pakai di kehidupan dunia ini, itu hanya ada 2 kemungkinan, ya. Itu akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan dia, ya. Kita akan meninggalkannya ketika kita wafat, akan dinikmati oleh orang lain. Entah orang lain itu adalah ahli waris kita, atau entah orang lain itu adalah orang yang mengambilnya dengan cara yang zalim, ya. Seperti ada orang yang berutang kepada kita, ya, tapi kemudian dia lupa membayar. Nah, bisa jadi, ya, itu adalah caranya Allah mengambil harta kita. Ya, ada orang yang awal-awalnya subhanallah ketika dia mau berutang mukanya manis, padahal dia tidak diabetes. Ya, sangat manis. Ya, postingannya di media sosial menghibah kiri kanan. Ya, doa-doanya senantiasa mengarah ke sana. Ya, begitu ada yang prihatin, ingin membantunya, subhanallah, dia pun dibantu sekian dan sekian dengan memberikan janji-janji yang manis sebagaimana manisnya wajahnya. Ya, insyaallah 3 bulan, 4 bulan, insyaallah 6 bulan akan dikembalikan. Masuk masa 3 bulan, HP sudah tidak aktif. Masuk masa 6 bulan sudah pindah rumah. Ya, apalagi kalau sudah lewat itu. Tapi postingannya menggemaskan. Ya, habis belanja. Ya. Nah, habis shopping. Ini orang ini. Begitu disapa assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti, langsung diblokir akunnya. Ya, belum menagih. Ada yang pernah dapat masa seperti itu? Ya, kalau ada yang dapat seperti itu atau mungkin banyak yang dapat seperti itu, ya introspeksi dirilah dulu. Pertama introspeksi diri kita. Mungkin itu cara Allah, ya, supaya harta yang kita miliki itu, ya, menjadi bagian untuk kita di akhirat. Mungkin selama ini untuk masalah infak, sedekah, nyumbang, ya, kita agak sedikit ragu. Ya, ragu kenapa? Tidak kita lihat keutamaannya, tidak kita lihat pahalanya di dunia. Iya.
Nah, mungkin itu caranya Allah supaya kita bisa mendapatkan harta tersebut di akhirat. So Allah tidak akan menzalimi kita. Makanya ketika ada yang seperti itu, hendaknya dia banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah. Ada nanti yang saya tagih di akhirat. Ya. Tidak usah menokok. Ya, itu hanya akan membuat Anda tambah penyakit kalau ada penyakit. Ya. Sudah sakit hati, sakit fisik, tidak ada enaknya. Ya, tapi juga bukan maksudnya setiap orang yang mau berutang kita beri. Tidak. Ya. Dari situ juga memberikan pelajaran kepada kita, hati-hati. Ya. Hati-hati, jangan terpesona dengan penampilan. Ya, minta maaf. Ya, jangan terpesona dengan penampilan para ikhwah. Jangan lihat, weh hebat ini dia ke masjid 5 waktu tidak pernah alpa, jenggotnya saja, weh luar biasa. Ya, sorbannya saja 13 meter. Ya, nah, jangan terpesona dengan penampilan seperti itu. Mungkin dari sisi hubungannya kepada Allah, muamalahnya kepada Allah dalam bentuk ibadah kelihatan bagus. Tapi muamalahnya kepada manusia belum tentu. Termasuk para akhwat, para ukhti, ya. Ya, saya tidak menuduh dan tidak mencurigai, cuman ya, sudah banyak fenomena dan kejadian yang kita dapatkan. Bahkan itu saat ini yang bisa yang kadang dijadikan cara untuk menipu. Ya. Saya berapa kali dapat chat WA, "Assalamualaikum akhi, saya ini begini dan seterusnya." Ya. Awalnya bagus, pertanyaannya bagus, tanya jawab apa segala macam. Lalu merembet kepada itu, ya siapa tahu akhi ada ke lapangan bisa berikan saya begini. Insyaallah sebulan kemudian akan diganti. Ya. Karena hal tersebut sudah menimpa beberapa kawan-kawan, ya saya tanya kepada kawan-kawan dengan hal tersebut, ternyata memang modus penipuan. Ya. Nah, modusnya adalah modus penipuan. Ya, tetapi itu kembali kepada apa yang saya sebutkan tadi, mungkin itu caranya Allah Subhanahu wa taala supaya harta yang kita miliki ini bisa kita dapatkan di akhirat. Ya. Bisa kita dapatkan manfaatnya di akhirat. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa an jismihi fi ma'ablah, dan fisik atau badannya kemana ia gunakan, ia pergunakan untuk apa. Ini pertanyaan atau 4 pertanyaan sebagaimana dalam lafaz hadits Al-Imamul Baihaqi. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain itu disebutkan 5. Ya. Disebutkan 5. Nah, seperti dalam riwayat At-Tirmidzi dengan nomor 2416, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al an khamsin." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat dari sisi Allah, dari sisi Tuhannya, sampai ditanya 5 perkara. Yang kelima perkara itu sama dengan yang tadi sebahagiannya. Wa an umrihi fi ma'afnah, usianya dia habiskan kemana. Wa an syababihi fi ma'ablah, ini yang tidak ada di yang tadi, usia mudanya. Usia mudanya. Usia muda ini adalah usia ketika dia telah melewati masa balik sampai usia 40 tahun. Jadi di bawah 40 tahun itu masih muda. Ya. Nah, jadi jangan khawatir yang belum, yang 35, 36, belum 40, insyaallah masih terhitung muda. Bahkan yang di atas 40 tahun itu sebenarnya masih terhitung muda. Ya, semangatnya yang muda. Nah, adapun sisanya ya sudah keriput. Nah, usia muda akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu habiskan di mana dulu? Ya. Nah, kemudian
wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Sama dengan yang tadi, harta bendanya didapatkan dari mana dan kemana dia keluarkan. Wa madza amila fi ma'adimah. Dan yang berikutnya adalah ilmu yang sudah dia tahu, dia ilmui, bagaimana dia amalkan. Ini hadis juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan adanya hadis-hadis yang seperti ini yang menyebutkan tentang jumlah bilangan dan kemudian dijadikan dasar penetapan hukum. Ya, ini seperti yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwasanya al-adat itu jumlah atau bilangan yang disebutkan dalam konteks dalil atau nas, itu semuanya adalah yufidu ihtimal. Faedahnya adalah ihtimal. Ihtimal itu mengandung kemungkinan, bukan pembatasan. Nah, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama, kewajiban mengimani adanya hari hisab. Wajib seorang yang mengaku muslim, mukmin, mengimani adanya hari hisab. Itu hari di mana setiap makhluk, manusia, jin, binatang, itu akan dihisab. Binatang juga akan dihisab. Bahkan yang dihisab pertama kali itu binatang. Akan diperhitungkan. Yang bertanduk, akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan terhadap yang tidak bertanduk. Dan seterusnya. Wajib. Sebab ini bagian daripada keimanan kepada yaumul akhir. Pelajaran yang kedua, bahwasanya setiap hamba pasti akan dihisab. Setiap hamba pasti akan dihisab. Semua kita di sini akan dihisab. Akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hisab ini adalah masa di mana kita akan diperlihatkan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan keburukan yang sudah pernah kita lakukan. Baik itu bentuknya ucapan, perbuatan, dan seterusnya. Nah, kecuali yang tidak mendapatkan hisab atau tidak dihisab, itu ada kurang lebih 70.000 orang yang nanti masuk surga, dia tidak dihisab. Lebih dari 70.000. Nah, dan angka 70.000 ini, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di mana dalam hadis tersebut dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi ummatuk wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa la 'adzab. Ini adalah umatmu yang bersama mereka itu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa ada hisab dan tanpa ada azab. 70.000. Nah, dan 70.000 ini bukan pembatasan. Sebab di dalam hadits Sauban yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulunnal jannata min ummati sab'una alfan la hisaba 'alaihim wa la 'adzab ma'a kulli alfin sab'una alfan. Kata Nabi, akan masuk surga dari umatku 70.000. Tidak dihisab, tidak diazab. Tidak merasakan dahsyatnya hisab. Tidak merasakan dahsyatnya azab. Ma'akulli alfin sab'una alfan. Dari 70.000 tadi itu, setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Dari setiap 1.000 membawa 70.000 lagi. Jadi 70.000, setiap 1.000 bawa 70.000 lagi. Berapa jumlahnya kalau begitu? Mana
orang matematika di sini. Itu di sini tahu pentingnya matematika. Ya, makanya jangan kau malas-malas. Ya, pihak kalau suruh kau belajar matematika. Ya, nah penting juga itu matematika. Ya, nah salah satu pentingnya supaya ya kita tahu pembagian perkalian ya, dan semisalnya supaya banyak bagi-baginya kurang kali-kalinya. Jangan dibalik banyak kali-kalinya tapi kurang bagi-baginya. Nah, di dalam riwayat yang lain, ada lagi telepon. Di dalam riwayat yang lain, riwayatnya Abu Umamah Al-Bahili, ya, itu malah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Wa'adani Rabbi ayyudkhilal jannata min ummati 70,000 la hisaba 'alaihim wa la 'adzab." Rabbku, Tuhanku menjanjikan kepadaku, kata Nabi, untuk memasukkan umatku ke syurga sebanyak 70,000. 70,000 orang tanpa hisab, tanpa azab. Ma'a kulli alfin sab'una alfan. Setiap 1,000 orang, tambah lagi 70,000. Wa thalathu hasayatin min hasayatihi. Ditambah lagi dengan 3 tangkupan tangannya Nabi. Itu dari situ sampai para ulama sebahagiannya menyebutkan bahwa jumlah orang yang nanti masuk ke syurga ya, tanpa dihisab, tanpa melalui proses yang tadi, ya, itu jumlahnya cukup banyak. Tinggal kita memenuhi persyaratannya. Apa persyaratan supaya kita bisa masuk ke syurga? Ya, tanpa dihisab, tanpa melalui macet tadi. Ya, kan kita akan macet kalau dihisab. Ya, semakin banyak dihisab, semakin macet, semakin lama. Ya. Dan Nabi sebutkan ada 70,000. Setiap 1,000 buat 70,000. Tambah lagi. Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Abdullah bin Abbas tadi, bahwasanya mereka ini adalah qaumun mereka ini adalah orang-orang yang merealisasikan yang namanya tauhid dengan benar. Ya. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktun wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu kriterianya. Yang 70,000 tadi, yang tidak dihisab dan tidak diazab, yang tidak terjebak macet di akhirat, itu hanunya. Ya. Nah, itu persyaratannya. Pertama, alladzina la yastarqun. Mereka yang tidak minta untuk diruqyah. Ya. Tidak minta untuk diruqyah. Nah, kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, mereka tidak bertatayyur. Yang ketiga, mereka tidak wala yaktun, mereka tidak menggunakan al-kay. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal yang benar kepada Allah. Tidak meminta untuk diruqyah. Tahu ruqyah? Kaum muslimin sebahagian tidak bisa bedakan ruqyah dengan ru'yah. Ya, sebab ada yang biasa chat saya, "Pak Ustaz, tolong saya mau diru'yah." Mati mi, mau dilihat ini orang. Iya. Naam, akhwat pisse. Ya, saya katakan akhwat daripada saya bilang perempuan. Tak, tolong saya mau diru'yah. Diru'yah, berarti mau dilihat. Iya. Serba salah menjawab pertanyaan seperti itu. Ya, nah, harusnya diruqyah. Ya, neraka ya reki. Ya, membacakan, dibacakan. Ru'yah, ra'a, yara, dilihat. Nah, dia tidak meminta untuk diruqyah. Nah, disebabkan kesempurnaan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Nah, disebabkan sempurnanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini jadi polemik ya bagi sebagian orang. Jadi kita tidak usah minta diruqyah. Bagaimana hukumnya? Ya. Meminta diruqyah itu hukumnya berdasarkan hadis ini itu hukumnya makruh. Ya. Nah, beda halnya kalau kita meminta pertolongan orang lain, kita tidak minta langsung. Ya, orang lain yang memintakan kita untuk diruqyah. Untuk diruqyah. Ya. Nah, meminta ruqyah yang terlarang untuk orang lain itu bukan untuk diri sendiri. Ya, yaitu ruqyah yang dalam ruqyah tersebut mengandung hal-hal yang melanggar syariat. Entah itu bid'ah, entah itu syirik, entah itu maksiat dan seterusnya. Ya. Kalau meminta ruqyah yang sesuai dengan syariat untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri, ini enggak ada masalah. Ya. Sampaikan kepada si fulan, tolong supaya saya diruqyah. Ini yang minta tolong, bukan kita sendiri. Nah, dan Rasulullah SAW sendiri pernah memerintahkan untuk memintakan ruqyah bagi seorang anak kecil yang tertimpa penyakit ain, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Ummu Salamah. Nah, kita ringkas. Tidak meminta untuk diruqyah, wala yatatayyarun. Iya. Tatayyur itu apa? Pesimis dunia dan penghuni dunia saja. Makanya beliau katakan lebih berbahaya itu menyanyikan waktu dibandingkan kematian itu sendiri. Maka manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya. Termasuk di antara hal yang dapat kita isi untuk memanfaatkan waktu adalah dengan banyak beramal soleh berupa zikir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang-orang yang nanti di hari kiamat dia mendapati catatan amalannya begitu banyak istighfar. Apa susahnya mengucapkan astagfirullah? Ya. Bahkan di saat kita melakukan aktivitas astagfirullah. Ya. Nah, Nabi katakan sungguh beruntung orang yang mendapati catatan amalannya itu adalah istighfar. Nah, termasuk dari menyanyiakan waktu dan yang yang kita peringatkan di sini jemaah sekalian, ini banyak menghabiskan waktu di media sosial. Nah, dengan hal-hal yang subhanallah, jujurlah untuk diri kita sendiri. Itu manfaat apa enggak? Ya. Kalau dia Pak Balu, mungkin dia bisa iklan sambil melayani konsumen. Ini bukan Pak Balu, bukan juga apa, bahkan pengangguran kelas kakap. Ya. Nah, habis waktunya di media sosial, mulai matanya terbuka, belum pergi sholat subuh, update status siap, prepare sholat subuh. Ya. Nah, pulang sholat subuh, langsung update status, imamnya nggak beres tadi. Ya. Nah, pokoknya subhanallah, habis waktunya untuk itu. Anda akan diminta bertanggung jawab. Belum lagi hal-hal yang seharusnya tidak perlu dia komentari semua. Ya. Apalagi kalau ada lagi yang viral. Ada sekarang itu banyak yang viral, semuanya dikomentari. Ya. Dia seperti Syekhul Islam. Ya. Dicek-cek siapa gurunya, berapa hafalannya. Ya. Juz 30 saja tidak jelas bacanya. Ya. Majelis ilmu tidak tahu di mana dia hadir. Gurunya tidak tahu siapa, tiba-tiba kalau ada masalah, kalimatnya panjang sekali. Pokoknya semuanya nasambaki. Ya. Nah, padahal jemaah sekalian, tidak semua yang seperti itu Anda mesti komentari. Belum lagi kalau komentar itu pedas dan miring kepada Anda, seharusnya kalau saya pribadi Anda bersyukur. Ya, sebab dia sudah menyakiti hati saya. Kalau dia menyakiti hati saya dan saya belum maafkan dia atau dia tidak minta maaf, ya waspada kok.
Ya, kita ketemu nanti di akhirat. Iya, kan begitu. Iya, makanya tidak perlu silakan komentar yang pedas. Bahkan kalau kau tambahi dengan saus yang pedas juga tidak ada masalah. Iya. Kalau saya pribadi bersyukur ada ya potensi saya dapat pahala dari dia nanti di akhirat. Iya, begitu saja. Iya. Sebab kalau kau layani tidak ada habisnya, termasuk para pembalu. Ada yang tidak suka dengan jualan Anda, komennya tidak beres. Tidak usah kau tambah-tambah dibawanya lagi. Tambah panas itu. Ya. Nah, biarkan mami cuekin saja. Ya. Nah, ada komentar tidak beres, biarkan saja. Iya. Nah, toh tidak menambah ya, kebaikan untuk dia, tidak menambah kebaikan untuk Anda. Tapi kalau Anda bersabar, iya, Anda bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau dia tidak minta maaf, itu lagi saya katakan Anda waspada. Ya, sebab pada hari kemudian, ya, orang yang Anda omeli, orang yang Anda caci maki, termasuk di media sosial, ya, justru mendapatkan pahala dari amalan yang sudah Anda lakukan. Allah itu Maha Adil. Ada yaumul hisab. Ya, ada hari perhitungan. Nah, kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadis itu juga menunjukkan sangat penting kita memperhatikan sumber penghasilan. Ya. Dari mana kita mendapatkan penghasilan kita selama ini? Nah, sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban dari mana? Ya. Dan juga penting untuk kita mempergunakan, memanfaatkan ya, apa yang telah kita hasilkan tersebut dari penghasilan itu ya, dengan sebaik-baiknya. Ya. Ingat, jangan lupa, jangan amnesia, maksud dan tujuan utama kita adalah menghambakan diri kepada Allah. Maka seluruhnya harus keluar untuk itu. Iya, itu baru kita dapatkan kebaikan. Iya. Apakah itu wasilah untuk menghambakan diri atau murni menghambakan diri? Selain daripada itu, kita akan dihisab. Iya. Apalagi kalau sumbernya tidak halal, kita akan diazab. Iya. Ingat ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah tentang mereka yang tidak mengeluarkan hartanya untuk zakat. Iya. Itu akan yuhma alaihim, akan dipanaskan jadi setrika nanti untuk punggungnya. Itu bukan hal yang baik. Nah, kemudian hadis itu juga menunjukkan pentingnya dan urgennya kita belajar ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama tersebut. Sebab kita akan dimintai pertanggungjawaban ya, akan ilmu yang sudah kita pelajari dan ilmu ya, yang belum kita amalkan. Nah, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, ya, rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang muslim yang cerdas, ya, yang sudah mengetahui bahwasanya di hari hisab yaumul qiyamah, ya, akan ada yang terjebak macet dan akan sulit ia untuk melewatinya, ia akan berusaha untuk menghindari hal tersebut. Ya, kalau di kehidupan dunia ini saja kita tidak ingin terjebak macet, terlebih nanti di kehidupan akhirat. Ingat, satu hari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Ya, kita saja 1 jam 2 jam macet sudah tidak nyaman dan sangat tidak nyaman malah. Apalagi nanti di kehidupan akhirat. Maka hindari hal tersebut. Kemudian waktu kita terbatas, ini beberapa faedah yang bisa saya sebutkan, semoga bermanfaat. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Kalau hewan juga nanti dihisab, di manakah nanti hewan ditempatkan? Apakah nanti juga hewan ada yang masuk surga dan masuk neraka? Iya. Soal penempatannya itu bukan wewenang saya. Saya tidak tahu itu. Ya, di mana mau ditempatkan? Apakah dibikinkan kandang atau apa? Wallahu alam. Saya tidak tahu masalah itu. Ya. Kemudian apakah dia masuk surga dan masuk neraka? Nantilah ketika di sana kita lihat. Ya. Nah, apakah saya punya masuk neraka masuk surga, nanti bisa dilihat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, kalau tiba-tiba terjadi kiamat Ustaz, tiba-tiba terjadi kiamat, bagaimana nasib utang kita yang belum terbayar?
bagaimana nasib utang kita yang belum terbayar. Anda tidak perlu pusing dengan utang, yang Anda perlu pusing itu Anda yang punya utang. Ya. Nah, apakah masuk kategori utang yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat? Iya, ini yang punya utang, ya, walaupun dia diputuskan masuk surga, kalau ada utang dia akan macet. Ya, Nabi sebutkan tentang asyhad. Ya, apa balasan orang yang syahid? Surga. Illa dain, kecuali dia punya utang. Ya, dipanggil orang yang Anda punya utang sama dia, berutang sama dia, dipanggil dia. Ya, Anda harus bayar ketika itu di akhirat. Iya. Dibayar dengan apa? Pahala dari amalan soleh. Silahkan bayangkan. Pahala dari amalan soleh yang ketika kita di dunia ini, yang ibadah kita saja tidak beres-beres. Ya. Infak yang kita lakukan kadang setengah ikhlas. Ya. Banyak amal ibadah yang kita diperintahkan lakukan di dunia kita ogah-ogahan. Itu semua pahalanya mau dipakai bayar utang. Iya. Jadi kalau tidak dibayar di dunia, silahkan Anda bayar nanti di akhirat. Kecuali orang tersebut memaafkan. Ya, memaafkannya. Ya, utangmu anggap lunas. Nah, orang yang seperti ini dia akan mendapatkan keutamaan berupa naungan pada hari kiamat. Ya. Iya. Kecuali kalau dia tidak mau dapat naungan, urusannya dia. Bukan urusan kita. Tapi kalau dia bilang Anda apa-apa, utangmu, enggak apa-apa. Ya, dia dapat naungan nanti pada hari kiamat. Tapi kalau tidak, silahkan Anda berurusan di sana. Makanya sering saya katakan, bayar memang di sini. Minta memang penghalalnya di sini. Ya, jangan kayak tadi berbuka manis ketika berutang. Ya, tapi ketika belum pilih tagih sudah makanan lain. Ya. Nah, jadi di akhirat tetap akan dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian dikecualikan juga orang yang memang sampai meninggal dia tidak mampu membayar utang setelah dia berusaha. Ya, sebab orang yang berutang dan dia tidak niat membayar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat seperti seorang pencuri. Dia berutang, dari awal niatnya berutang tidak mau membayar. Ya, tidak mau membayar. Ada yang seperti itu, ada. Ya, sampai ada saya dengar orang yang mau kredit motor, pokoknya ambil saja DP. DP-nya kan berapa? 500.000, 300.000. Ada 250.000 motor. Bayangkan, 250.000. Setelah itu, kau gelapkan dia mau kau bayar ki. Ya. Bayang. Dari awal sudah tidak mau bayar utang. Ya. Nah, dan bagaimana juga utang negara kita NKRI kalau terjadi kiamat? Siapa yang bertanggung jawab, Ustadz? Soal utang negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, pertama itu bukan tanggung jawab saya. Ya. Yang kedua bukan urusan Anda. Ya. Maka uruslah yang menjadi urusan Anda. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan orang yang giat bekerja untuk mensukseskan orang lain seperti hampir semua waktunya untuk mencari uang agar supaya keluarganya sukses? Iya, pertama kalau niatnya tulus, ikhlas, dia dapat pahala. Yang kedua, iya, pahalanya bisa berhenti ketika anak tersebut hanya sukses masalah duniawi. Pahalanya berhenti kalau anak tersebut hanya sukses masalah duniawi. Iya. Nanti orang tua dikatakan sukses kalau si anak ini arah jalannya menuju ke surga. Itu orang tua sukses itu. Sebab kesuksesan yang sejati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, itu yang sukses. Kalau orang tua arahnya ke sana, dia habiskan seluruh potensinya untuk keluarga anak-anaknya bisa masuk surga dan jauh dari neraka, maka dia akan dapatkan seluruh pahala bahkan walaupun dia sudah meninggal. Ya. Walaupun dia sudah 1000 tahun meninggal, seorang tua. Sebab si anak yang dia tinggalkan ada bekal agama yang dia miliki. Iya. Yang bekal agama ini dia nanti menikah, dia ajari istrinya,
diajari anak-anaknya terus. Dia beri juga bekal agama kepada anak-anaknya, cucunya dan seterusnya sampai berapa keturunan. Ya. Kalau cuma sukses di dunia saja sampai kapan? Meninggal selesai masalah. Sebaliknya kalau dia menderita di dunia, miskin, kere, sampai di mana permasalahan? Sampai dia meninggal, selesai itu tidak ada. Ya. Makanya kalau memang ingin sukseskan orang lain, termasuk keluarga, usahakan jalurnya benar. Arahnya benar. Dia sukses nanti di akhirat. Ya. Dan itu hanya bisa dengan membekali keluarga dan anak-anak dengan ilmu agama. Nah. Bagaimana hukumnya dan maknanya ucapan penempatan Masya Allah, Tabarakallah, selain Allah. Karena kebanyakan di sosial media saya lihat setiap ada video anak kecil dan misalnya dan semisalnya mereka mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Iya, inilah pertama saya bersyukur kepada Allah banyak netizen yang hijrah. Ya, dia tidak ucapkan astaga. Ya, bukan itu nasebut, tapi astagfirullah. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Ya, sampai Yaumul Milad. Ya. Innalillah. Sudah mulai menghijrah kalimat-kalimatnya toh. Ya. Nah, di sisi lain atau yang kedua, penting dia tahu, jangan asal mengucapkan itu. Ma makna Masya Allah? Ma itu kan apa-apa, sya'a kehendak. Allah apa-apa yang Allah kehendaki. Iya. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita bisa mengucapkan Masya Allah atau Allahu Akbar. Iya. Tabarakallah. Mana tabarakallah? Tabarakallah. Mana tabarakallah? Apa bedanya dengan barakallah? Hah? Ah ini karena tahu pada artinya bahwa sembalang banyak tabarakallah. Ya, sebentar innalillah. Ya. Nah, penting. Jadi untuk penempatannya iya, sebaiknya kalau seperti yang ini ada video yang luar biasa prestasinya, anak kecil dia sudah bisa ngaji atau sudah bisa hafal Quran. Masya Allah, barakallahu lah. Ya. Semoga Allah memberkahi dia. Ya, doa atau bisa doakan juga barakallahu lahu, ya, barakallahu fihi wa fi malihi wa fi ahlihi. Semoga Allah memberkahi dia, memberkahi keluarganya, memberkahi hartanya. Iya. Doa yang seperti itu. Kalau tidak jelas seperti ini, jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikut-ikutan. Netizen itu sambarannya negara Rambangi. Ya, yang penting kelihatan kayak lafaz Allah. Pokoknya lafaz bahasa Arab. Ya, gambaran konkret saja, saya pernah baca sebuah postingan sendal jepit ditulis sebelah kanannya al-yamin, di sebelah kirinya asy-syimal. Lihat komentarnya netizen. Caci maki, sumpah serapah keluar. Kau itu apa, goblok apa segala macam. Itu bahasa Al-Qur'an, kenapa kau pakai di sendal diinjak-injak? Bayangkan. Iya. Kenapa? Itu padahal itu al-yamin kanan, asy-syimal kiri. Luar biasa. Karena tidak tahu. Iya, tapi memang bahasa Arab masalahnya. Iya, makanya penting kalian belajar bahasa Arab, ya. Jangan ikut-ikutan dengan netizen. Dan tidak mengapa para akhwat ummahat tanyalah kepada teman-temannya. Iya. Jangan malu-malu. Iya. Jangan nanti salah diketawai baru mau bertanya. Ya, tanya mau banyak apa gitu ahwat saya yang tahu sedikit bahasa Arab. Ya. Nah, ini untuk yang terkait dengan ini. Sekira cukup, sudah hampir maghrib. Mohon maaf karena waktu terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.